Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa saya sering sharing-sharing atau berbagi informasi seputar asam lambung GERD anxiety ya, yang tentunya saya pernah alami dan pernah saya lakukan, atau pokoknya saya bercerita semua tentang asam lambung GERD anxiety yang menurut pengalaman saya juga ya. Jadi yang saya tahu menurut pengalaman saya, jadi saya nggak mengada-ngada atau nggak menambah-nambahi atau mengurangi ya. Bagi kalian yang baru menonton video ini, jangan lupa subscribe di sini, subscribe, pencet tulisan subscribe warna merah, dan semoga saya itu tetap semangat terus membuat kontennya dan membuat videonya buat memotivasi teman-teman semuanya ya. Jadi buat teman-teman, terima kasih selama ini sudah mensubscribe atau mendukung channel ini. Semoga kalian lekas beraktivitas seperti semula ya, seperti normalnya kembali. Amin. Jadi langsung saja, apa yang saya bahas di video ini, saya akan bercerita sedikit tentang kalau kalian belum merasakan seperti saya ini, menurut saya itu belum parah. Apa itu mas rasanya? Yang pertama, panic attack. Kalian pernah tidak? Itu yang menurut saya paling parah, panic attack. Itu masih ada lagi. Ini yang pertama, panic attack. Panic attack itu rasanya tiba-tiba berkeringat, bercucuran gitu ya, keringatnya bingung, terus agak mual, terus agak batuk-batuk juga, itu tiba-tiba, terus perasaan nggak enak, takut pingsan di jalan. Biasanya sensasi ini keluar saat kita sensasi ini muncul ketika kita atau saya keluar rumah ya, biasanya begitu. Kalau di rumah mungkin nyolek-nyolek aja, kalau keluar rumah biasanya muncul ini panic attack ini, dan berkeringat, takut, dan aduh gimana kalau pingsan ini, gimana, udah bingung pokoknya. Bahkan ada yang lagi pergi terus tiba-tiba pulang ya, dan setelah sampai rumah hilang ya kan. Itu sangat menguji mental kita juga. Kalau yang belum tahu sih, saya yakin langsung down, tambah kepikiran terus, pasti dikira penyakit jantung atau penyakit yang berbahaya lainnya, padahal itu cuma gitu aja, udah gitu aja. Nanti kalian tenangkan, kadang-kadang juga hilang sendiri, tapi rasanya itu bikin nggak kuat, bener. Soalnya saya udah beberapa kali, udah banyak saya kena serangan panik attack ya. Soalnya itu tiba-tiba dan mesti itu munculnya pada saat keluar rumah. Jadi kita tuh misal lagi ngantar anak sekolah, kita lagi duduk biasa, tiba-tiba muncul perasaan gak enak, keringat bercucuran, dada berdebar, terus agak mau mual-mual gimana, terus batuk-batuk juga, terus keliangan, wah pokoknya banyak itu tiba-tiba dan bareng seketika itu, dan takut pingsan juga. Aduh gimana ini, apa aku harus pulang dulu, apa aku harus gimana ya. Sebenarnya pulang pun itu nggak sama saja ya. Tergantung itu pikiran kita harus tenang, pikiran tenang, udah nggak apa-apa, yakin aja nggak apa-apa, nanti hilang sendiri pasti. Soalnya saya sudah beberapa kali, udah banyak, mungkin puluhan kali, kalau ratusan nih mungkin ada nggak ya. 100 kali saya kayaknya nggak ada, 100 kali saya nggak ada 100 kali. Soalnya itu kalau kecapean dikit muncul, kalau keluar kena angin gitu muncul, pokoknya gampang muncul kalau lagi parah. Itu yang pertama, panic attack. Jadi panic attack itu kalau yang sudah kena itu atau sering bahkan, itu menurut saya parah lah. Itu sensasi yang parah, itu cuma sensasi aja ya, bukan fisik, bukan organ kalian yang parah, itu cuma sensasi itu parah. Jadi terus selanjutnya anxiety berlebihan
kalian yang belum pernah pasti nggak akan tahu saya bicara apa, pasti kalian nggak akan nggak mudeng ya, nggak tahu, nggak bakal tahu lah kalau yang nggak pernah anxiety ini. Anxiety berlebihan, apa sih anxiety berlebihan itu mas? Itu ketakutan atau kecemasan yang berlebihan. Jadi misal kita ada di kampung, ada siaran orang meninggal, terus kita itu takut berlebihan. Aduh gimana nih, kok ada orang meninggal, nanti kalau saya meninggal gimana? Itu salah satunya ya. Masih banyak lagi, ada apa, ditinggal di rumah sendirian juga takut. Saya dulu juga gitu, sama, saya banyak banget loh. Menurut saya parah. Dan makanya di sini saya ceritakan ya, kalau kalian belum merasakan ini, pasti kalian belum parah. Itu ringan kalau nggak ada panic attack, terus anxiety berlebihan, itu menurut saya kalian udah nggak apa-apa, itu nggak ada apa-apanya lah. Kalau yang udah panic attack, kecemasan tinggi ya itu berat. Sensasinya yang berat sebenarnya, bukan organ kita, bukan sensasinya yang berat. Itu memang muncul sensasi itu, sering muncul ya kalau yang mengalaminya. Kadang ada juga yang nggak mengalaminya juga, dan kadang bingung juga ya. Misal kita sama-sama menderita, yang satu ini anxiety dan panic attack juga, yang ini cuma sakit lambung aja, nggak ada anxiety-nya. Jadi omong-omongan itu bingung, beda, soalnya beda. Kecuali ini anxiety dan lambung, ini juga sama anxiety dan lambung, pasti nyambung, pasti saling saut-sautan ya. Kalau yang beda itu enggak, yang penyakit lambung ini, yang cuma menderita sakit lambung ini bingung, loh kok begitu, kok saya nggak begitu, dan dia paling cuma ilusi atau apa ya nggak nyambung. Pokoknya kalau ngobrol yang nggak punya anxiety dan panic attack itu bingung, dia nggak akan tahu, soalnya nggak pernah ngalamin. Di itu ketakutan banyak sekali, di rumah takut, mau kamar mandi takut, mau keluar takut, mau kumpul sama bersosialisasi dengan masyarakat juga takut. Pokoknya banyak banget ketakutan anxiety ya. Apalagi keluar malam, ditinggal di rumah sendiri aja takut. Kok ditinggal di rumah sendiri takut, ke kamar mandi aja takut, ya kan, mandi aja takut. Pokoknya banyak banget takutnya. Itu yang paling parah sih takut mati itu ya, yang paling menyedihkan. Itu paling ya gimana ya, saya juga pernah begitu takut mati, tapi saya lama-lama belajar melihat YouTube sesama penderita asam lambung, dan saya belajar terus, apa sih ini, gimana cara menghilanginya, itu gimana. Itu harus kalian coba pendapat YouTuber asam lambung itu, kalian coba, nggak usah cuma lihat saja. Kalau cuma lihat saja ya percuma, kalau nggak kalian lakukan ya. Kalau yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar, pasti kan dibalas. Jadi itu panic attack dan anxiety berlebihan itu menurut saya berat, itu juga berat. Terus yang terakhir perih di lambung atau sakit lambungnya ya. Sakit lambung itu kan beda-beda, ada yang sakit tapi nggak begitu sakit. Kalau yang udah ganjel, kalau saya ini ya, ini menurut saya yang parah, ganjel, terus perih, panas, begah, kembung, pokoknya perut itu nggak pernah enak. Perut itu setiap hari nggak pernah enak, setiap hari. Bahkan enaknya itu kalau cuma tidur saja. Kan ada yang cuma sebentar nanti lah, sebenarnya itu nggak ada apa-apanya. Saya dulu setiap hari, setiap menit, setiap jam, pokoknya saya itu nggak merasakan sensasi ulu hati itu, cuma waktu tidur saja. Bangun tidur itu nggak merasakan, kok enak badannya. Nanti
selang beberapa menit atau mungkin setengah jaman lah, nanti muncul lagi ulu hati itu. Ulu hati ganjel kayak ada batunya gitu, terus perih, begah, pokoknya perut itu nggak ada enak-enaknya. Perut dan ulu hati itu saya setiap hari nonstop 24 jam nonstop ya, kayak klinik ya. Pokoknya wah sakit banget. Pokoknya saya alhamdulillah sudah terbebas dari itu. Semoga kalian yang merasakan itu 24 jam nonstop ya. Bayangkan kalian berbulan-bulan. Saya lama banget loh sampai itu cuma nggak cuma itu aja. Saya itu ulu hati itu pokoknya ulu hati 24 jam, terus takut berlebihan ya, atau kecemasan berlebih, terus panic attack. Yang panic attack ini kalau keluar rumah saja. Itu menurut saya yang 3 itu parah banget. Mungkin yang kelengan atau sensasi yang lainnya mungkin nggak begitu nggak begitu mengganggu banget. Yang saya terus pikirkan itu 3 itu kok begini 24 jam nonstop. Yang ulu hati ini ya, yang kecemasan ini juga, tapi saya nggak lama banget. Yang kecemasan berlebih ini saya nggak lama banget. Kalau yang anxiety panic attack ini saya ya kalau keluar saja, kadang di rumah ya merasakan, kadang enggak. Kalau merokok itu merasakan. Dulu saya kan masih merokok ya. Kalau merokok misal masih 2 isap kan itu udah kerasa agak muncul gimana gitu. Makanya saya berhenti merokok ya. Jadi itu kalian yang belum pernah merasakan 3 itu, kalian itu masih beruntung dan kalian harus cepat-cepat sembuhkan. Oke. Apa tadi? Panic attack itu saya sudah ceritakan tadi. Yang nggak tahu panic attack berarti nggak pernah mengalami. Yang kedua itu tadi kecemasan berlebih atau takut mati, itu salah satunya ya, takut mati. Yang ketiga ulu hati 24 jam nonstop, panas, begah, ganjel, perih, kembung, ya pokoknya komplit. Yang ulu hati ini saya komplit. Kalau belum merasakan 3 ini, kalian beruntung banget pokoknya. Apalagi kalau cuma sakit di perut tapi nggak di ulu hati ya. Di ulu hati itu berat selama ya. Kalian harus sabar. Kalau yang cuma perut, udah perut doang, nggak ada anxiety tapi bingung kemana-mana, itu menurut saya sih nggak usah bingung. Kalian ke dokter aja, rutin minum obat dokter, udah itu aja. Dokter spesialis penyakit dalam ya, itu pasti bisa menyembuhkan, saya yakin. Kalau cuma itu loh, kalau ada anxiety, ada kecemasan berlebih, ada panic attack, ada ulu hati ganjel, sakit terus 24 jam, itu saya sudah mencoba ke dokter juga ya, mungkin nggak cocok obatnya ke saya, mungkin nggak cocok ya, nggak ada perubahan soalnya ya. Jadi begitu saja itu. Kalian kalau belum nggak merasakan yang saya katakan tadi, kalian itu belum parah, udah itu aja. Itu sensasi yang parah ya, sensasi asam lambung dan anxiety yang menurut saya itu parah. Udah itu aja. Terima kasih. Bagi kalian yang baru menonton video ini, jangan lupa subscribe. Di sini tulisan subscribe warna merah, jangan pelit-pelit subscribe karena subscribe itu gratis, jadi kalian tinggal pencet aja tul gitu aja, udah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kalian lekas diberi kesembuhan dan jangan bosan-bosan menonton video saya ya di channel Aslamku ya. Terima kasih, semoga kalian lekas diberi kesembuhan seperti semula ya, dan bisa beraktivitas seperti semula lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.